Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, bertemu kembali dengan saya Pak Tazki Holik Arzaki, yang pada mana mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada kelas 5 fase C tentang Al-Quran Hadis yang akan kita ambil di sini dengan judul surat Al-Maun, yaitu tentang menyayangi anak yatim. Ya, pastinya di mana anak-anakku di lingkungan sekitar pasti akan menemui, yaitu tentang anak yatim. Bagaimana materinya? Kita lanjut dulu. Namun sebelum kita melanjutkan materi, pastinya kita berdoa dulu, yaitu berdoa sebelum belajar. Mari, Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Terima kasih anak-anakku, semoga dengan berdoa sebelum belajar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan pastinya diberikan kepahaman yang nanti akan diterapkan di lingkungan kita masing-masing. Sebelum melanjutkan ke materi, yaitu ada tujuan pembelajaran, di mana yang pertama yaitu meyakini surat Al-Maun sebagai firman Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya membiasakan membaca surat Al-Maun dengan benar, ada menulis surat Al-Maun dengan benar, menghafal surat Al-Maun dengan benar, mengartikan surat Al-Maun dengan benar, meneladani makna surat Al-Maun dengan benar, menjelaskan makna dan isi pokok surat Al-Maun dengan benar, dan pastinya mengimplementasikan, yaitu melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari anak-anakku. Itulah tujuan pembelajaran di surat Al-Maun yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Anak-anakku, di sini Pak Yaki sediakan sebuah gambar yang dimana ada pertanyaan, apakah yang bisa kalian ceritakan tentang gambar di atas, ya? Apa coba kalian lihat? Di situ ada anak-anak yang berbaris, ada orang tua yang lagi membawa bekal apa itu di sana, dan juga ada orang-orang di sekitarnya yang sedang apa, ya. Akan kita bahas gambar itu sedang apa, kita lihat. Nah, di sini kita juga melihat seorang adik kita yang sudah ditinggalkan, yang namanya seorang anak yatim. Nah, Pak Yaki bertanya, mengapa kita perlu menyantuni anak yatim, menyantuni, mengasihi? Kenapa sih kok anak yatim itu perlu disantuni? Ya, akan kita bahas di dalam surat Al-Maun ini. Ya, pastinya kalian di sekitar lingkungan kalian pasti ada 1-2 anak yang sudah ditinggalkan oleh orang tuanya. Siapa itu anak yatim? Kita lihat anak-anakku. Anak yatim adalah seorang anak yang belum balik, yang ditinggal mati, meninggal bapaknya. Jadi anak yatim itu tidak punya seorang bapak. Jadinya mereka tinggal dengan ibu ataupun dengan saudara yang masih hidup. Kapan sih batas usia menjadi anak yatim? Ketika seorang anak tersebut telah memasuki usia balik dan dewasa, sehingga itulah ketika sudah usia balik, berarti anak itu tidak lagi dinamakan dengan anak yatim. Walaupun sudah besar namun bapaknya meninggal, itu tidak bisa dikatakan dengan anak yatim. Namun kalau masih kecil belum balik, itu ditinggal bapaknya, itu yang dinamakan anak yatim. Sehingga kita harus menyantuni, mengasihi anak yatim. Mengapa kita perlu menyantuni anak yatim, anak-anakku? Menyantuni dan mengasihi anak yatim itu akan disayangi oleh Allah dan Rasulullah, pasti, dan juga akan dibuka pintu selebih-lebihnya untuk orang yang selalu sering menyantuni, mengasihi anak yatim. Bagaimana caranya mengasihi, menyantuni? Yo, ketika kita mempunyai apa yang kita punya di rumah, misalkan sisa uang jajan, saya berikan ke anak yatim. Punya baju yang masih bagus layak dipakai,
dan diberikan kepada anak yatim. Membantu mengerjakan rumahnya, membersihkan juga itu termasuk mengasihi, membantu anak yatim. Itulah yang disayangi oleh Allah dan Rasulullah. Sudahkah kalian melaksanakan itu? Insya Allah kita latihan bareng-bareng ya. Yang sudah lanjutkan, yang belum ayo kita saling menyayangi, saling mengasihi. Di mana anak yatim itu juga harus disayangi, diasihi. Nah, dalam pembahasan anak yatim kita dalam surat Al-Maun, kita baca bareng-bareng dulu yuk ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Terima kasih anak-anakku, kita sudah membaca, insya Allah semuanya sudah bisa membaca. Dan setelah kita membaca surat Al-Ma'un, ada 7 ayat ini, akan kita mencoba mengartikan surat Al-Ma'un ya. Yang pertama, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang-orang yang menghardi anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mengajak memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan menolong dengan barang-barang yang berguna. Inilah anak-anakku isi atau arti dari surat Al-Maun 7 ayat. Nah, kalian pasti juga sudah mengetahui, tadi sudah membaca, sekarang mengartikan. Dan selanjutnya apa yang ada dalam isi kandungan surat Al-Maun? Anak-anakku, isi dari kandungan surat Al-Maun yaitu ada ciri-ciri pendusta agama. Wah, ini pendusta agama. Siapa sih orang-orang yang mendustakan agama? Dalam surah Al-Maun ini ada 5 ciri-ciri orang yang mendustakan agama. 1, orang yang menghardi anak yatim. Sing ora seneng karo anak yatim, tidak suka dengan anak yatim, suka ngusili dan lain sebagainya. 2, orang yang tidak mau memberi makan fakir miskin. Jadi orang makanya kepada siapapun kita harus memberi, tidak pilih kasih ya. Apapun lagi bagi orang fakir dan miskin, kita kalau bisa harus bisa membantu memberi makan setidaknya. 3, orang yang melalaikan sholat. Nah, sholat 5 waktu itu jangan dilalaikan, wajib ya. 4, orang yang berbuat riya, sombong, maka janganlah jadi anak yang sombong ya. 5, tidak mau menolong sesama dengan memberikan barang-barang yang berguna. Itulah anak-anakku isi kandungan dari surat Al-Maun, yaitu ada 5 ciri-ciri pendusta agama. 1, 2, 3, 4, 5, menghardi anak yatim, tidak mau memberi makan orang fakir miskin, melalaikan sholat, berbuat sombong atau riya, dan tidak membantu atau memberikan barang-barang yang berguna. Itulah isi kandungan dari surat Al-Maun. Nah, anak-anakku, setelah kita membaca, mengartikan, mengisikan tentang kandungan surat Al-Maun, maka Pak Yaki akan memberi tugas ya. Di sini tugasnya salinlah surat Al-Maun di bawah ini sesuai dengan kaidah penulisan yang baik dan benar. Di sebelah kiri kalian lihat, di situ kalian bisa menulis kembali di sebelah kirinya ya, ada kolom kosong.
itu juga untuk menulis surat Al-Maun 1 sampai 7 ayat. Dan di sebelah kanan ada istilah kolom yang masih kosong dengan arti lafal yang tepat ya. Tadi Pak Egi sudah mengartikan, kalian tinggal mengartikan kembali dari kata per kata. Ada yukadzibu, ada fawailu dan lain sebagainya. Silakan ditulis kembali di dalam kerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Oke, begitulah anak-anakku. Insya Allah semuanya bermanfaat, sehat, dan selalu mendapatkan motivasi sekolah pendidikan dan juga di lingkungan masyarakat semuanya bisa mengamalkan dan menjadi ilmu yang berkah barokah buat kita semuanya. Demikian anakku, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.